Kok ikutan hah juga ya? Lu percaya alien nggak? Percaya nggak percaya? Percaya alien apa zombie? Alien lah, zombie mana ada ini? Ada aja, bisa aja kalau zombie mah. Percaya Ali. Gua nggak percaya dua-duanya. Ayo. Gelabut anjing sih kunyuk lah tuh. Dan biar di menit 30 bertahun udah di orang nih. Lah anjing dari mana? Ya kontol. Jadi kan emang Coba terus podcastnya lagi di dekat lu nyuk. abstrak coy. Dari samping coba. Emang nggak jelas ini podcastnya Blay. Ya gue suka Podcast kalau dadakan. gue ditonton. Podcast dadakan. Nah, Nonton mah yang mau Iya, mau aja. aja. udah mulai ya anjing. Iya. Udah mulai nih. Bintang Yang tamu hari ini, Tori. Iya, gila orang jauh ya. Di sini nggak ada bilang tamu, Semua semuanya bintang tamu, semua Iya. masuk. Semuanya bintang. Anjing. apaan sih ini? Lu bintang yuk. Bintang lah, bener dia. Ngomong aku biasa-biasa aja lah. Sikat Rik, cerita Rik. Sikat buat. Kok gue? Lu duluan sikat dah. Apa gue dulu deh? Lu dulu dah. Tidak boleh. Canda. Udah nih, udah berapa menit anjing? Semenit. Cerita Gua yang- udah yang hapus PUBG cow biar enggak terlalu berat. Iya. PUBG 32 anjing. Anjing. Buset. Lumayan. SPP Alajar. SPP uang pangkal. 32 GB anjir. Oh, bukan itu. Iya kan. Nah. Kita blokir nomor doi dulu. Dan itu cewek gue nonton lagi anjing. Apa cerita yang mana yang itu? Yang rumah yang gue Iya. udah tahu kan? Gua udah diceritain aja. Coba dari dulu dah yang kan dulu lebih serem. Dari POV. Dari POV, bukan dari POV gue, Dari dari POV nya tante gue langsung dah. Itu dia ini. Cir. Siapa, Cok? Siapa, Cok? Anjir. Oh, anjir. Anjir, Tunggu. Senternya gerak sendiri. Wah, di sini sih paranormal banget sih. Setan datang lah. Yo, lu lagi guys. Udah. Goblok. Hari ini sponsor yang masuk Anjir. ada sabar guys. Jangan sibuk bogol dah. Golok. Hari ini sponsor masuk ada Golda guys. Punggungnya jadi gelap banget. Tanggung apa? Apaan? Jadi Anjing gelap gua hitung banget. pul. Iya, setting ulang. Ya betul. Udah anjing. Nah, udahlah anjing, udah amat. Udah lah anjing. Sikat Blay. Ini dari 2000 berapa ya? 2000 Sikat pohon tulis anjing. 2018an apa ya? Itu tante gue kuliah di kampung guys, di Purwokerto. Terus dia tuh buat ngehemat budget itu tinggalnya di rumah nenek gue, di rumah mbah gue lah panggilnya. Jadi emang dulu sering ke situ, cuman ya itu karena udah tinggal itu tuh sebenarnya rumahnya gede gitu. Tadi kayak misalnya apa ya, kayak rumah siapa ya gitu kan ya. Tahu juga. Dari tahu juga ini. Pokoknya dalamnya itu Rumah-rumah di desa iya, gitu. bukan rumah desa. Antik. Put. Antik. Tahu nggak sih Rumah ya, zaman rumah dulu. mbah lu pasti gede nggak sih? Kayak luas gitu. Luas, Iya. Hmm. Kamarnya ada 3. Jadi tuh kalau masuk ke rumah terus sofa ya lewat lah, sofa terus TV, terus ya udah kamar tuh berderet sampai belakang lah. Itu jadi tante gue tuh nginepnya di kamar yang paling depan, yang paling deket pintu, soalnya kan tidur sendiri kan. Terus ini kejadiannya tuh di sini. Itu tuh dia tuh udah sering dibilangin kalau misalnya abis jemur baju nggak boleh berantakan, nggak boleh ditaruh di kasur terus berantakan gitu, harus langsung digosok. Kalau nggak dilipet, kalau nggak mau gosok lipet aja, dirapiin lah, jangan berantakan. Itu biar apa itu? Pamali ini. Biar disiplin. Bukan pamali, ya rapiin aja lah biar kelihatan rapi aja. Terus udah kayak gitu, dia waktu itu pulang jam berapa ya, sekitar jam 11 malam deh, kuliah gitu, cuman habis main jam 11 malam baru pulang. Nongkrong. Pin
nongkrong terus baju berantakan, habis dijemur ditaruh di kasur. Jadi dia jemur baju pagi terus kering masukin ke kasur, dia siangnya berangkat kuliah, habis nongkrong jam 11 malam baru pulang. Jam 11 malam baru pulang karena udah capek, dia langsung tidur di tumpukan baju itu di kasur kantor. Tapi emang enak tuh. Iya enak shock ya gitu tidur itu. Sebenarnya Berasa kasur sebenarnya nggak boleh Palembang. sih. Iya sebenarnya emang nggak boleh ya. Terus kan baju kan udah di luar lama gitu, debu atau apa gimana itu. Soalnya kayak gitulah. Ya udah kayak gitu terus dia tidur, nyoba tidur. Nah, pas nyoba tidur tuh dia ini rep-repan, apa sih? Ketindihan tuh. Nggak ngeliat jam udah jam 2. Jadi dia tidur, dia jam 11 tidur, terus jam 2 kebangun gara-gara ini ketindihan itu dia nggak bisa ngapa-ngapain Kak, cuma mata doang, di mata dia doang bisa kebuka. Tapi kan ketindihan ada Apa? biologinya. Iya kan karena posisi capek kan. Nah di sini dia cerita kalau pas dia lagi ketindihan itu dia ngeliat satu baju di tumpukan itu terbang ke atas, terus kelempar ke mukanya, dia kenceng gitu. Tapi beneran itu baju kelempar. Kelempar. Training gue banget. Ini baju itu terbang naik pelan terus lempar terus ini cerita dari dia. Terus dia udah kayak gitu kan depannya kan dia tidur tuh pokoknya pintu kasur lemari lah, dia tidur madep lemarinya goyang dedek gak bisa apa-apain tuh posisinya. Anjing kalau Kayak rumah gitu itu mah. serem banget cok. Menyaksin Iya. banget anjing. Iya kayak nontonin seru, tapi dia iya, nggak bisa iya. ngapa-ngapain. Nah yang serem di sini tiba-tiba pintu kebuka Kenceng. kenceng langsung nabrak itu, langsung kebuka lebar. Datang Cicok. nenek-nenek Anjing. Anjing, gua merinding. diam nenek pakai mukena, terus dia pakai make up putih tebel banget, Nggak bisa dikondisin. putih Coba tunjukin ini udah cari udah di Jangan tolol. make up kayak gitu. iya make up nenek jadul tau mas lu, yang penting Iya, putih tahu. aja mukanya, Nah, pokoknya mukanya putih semua di make up itu, terus Terus itu gelar Aduh. Bangsat. terus gue lagi deg-degan dari mana tuh? Erik, lu di situ Erik. Apa? Gua nggak mau di sini sendirian. Duduk. Anjing, enggak ah. Udah tenang. Bentar, Makanya ini jangan digoyang-goyangin. terus udah itu nenek terus langsung keluar sejadah terus sholat, tapi gerakannya aneh ya tuh gini. Itu kalau Iya, gitu. Terus itu gue tahu tuh. Terus doanya kayak gini Anjing ngeri banget cuma maksud. doanya gitu Ada yang lagi itu. aduh gue berani pala-pala anjing. terus ngeliatin tato gua, terus senyum kan lihat itu tante gua tuh nangis tapi nggak ada suaranya, dia nggak bisa denger apa cok, Gua nggak bisa denger. cuma kayak teng itu doang. Terus dia nangis, pas udah nangis gitu, tapi dia nangis itu kayak aduh tahu sih nangis yang keluar air mata banyak banget tapi diem gitu, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya. Kelindian terus senyum nenek senyum ngeliat muka dia senyum langsung kayak gitu, langsung Anjing. Gitu iya Anjing. langsung. Enggak sih, gue lebih merindingan ini yang Baru pas gitu. lagi sholat gini anjing. Nah itu baru dia ini ketiduran langsung bangun jam 12 siang. Anjing serem banget tai dah. Kalau sholat kayak gitu. Sabar dong, ganti posisi dong anjing. Gue pengen senderan cok. Ya udah. Punggung gua. Bohong anjing. Gua habis main kuto anjir. Jadi coba Ya Dit ya. Yes, Lu kan tim gua Dit. Anjing serem banget cok kalau sholat gitu tuh. nah itu udah itu cerita yang pertama. Terus yang kedua kayak ada lagi deh dia sering cok. Yang aduh ntar dulu yang mana dulu ya? Oh yang itu dulu deh. Yang ini udah yang kaki lu. Yang kakek gua Nah, itu eyang yang gua lu manggil yang lu. Nah. itu gue pulang kampung sama eyang gue itu orang tuanya mak gue pulang kampung ke rumah orang tuanya bapak gue. Jadi tuh di Purwokerto ini rumah ini apa mbah gue lah dari bapak gue. Aduh pegal sabar. Tuh gitu. Terus jangan lupa beli Golda. Iklan dulu. Beli Magnum juga. Terus terus mulai belum
pas pulang kampung, pokoknya berangkat dari sini tuh pagi karena waktu itu harinya pulang kampung tuh apa ya sih, lebaran gitu. Lebaran. Ya pokoknya habis lebaran sih, ya, gue tuh habis libur lebaran. panjang lah ya. Ya libur panjang. libur sekolah. Itu pulang kampung. Pulang Ini kampung. di rumah yang sama kan? Iya rumah sama. Itu berangkat pagi, nyampe sono tuh jam 3 malam karena macet. Kebetulan tuh kalau misalnya nggak macet tuh berangkat pagi sore juga nyampe. Iya. Jam 3 malam, terus Karena mudik. udah nyampe semua. Yang lain pada istirahat, cuman eyang gue sholat. Dia ngajakin gue, coba, mau kita sholat nggak? Sholat malam, sholat tahajud gitu. Kayak, udah duluan aja duluan, sholat beda kan. Terus sholat, jadi posisinya gini nih. Jadi tuh rumah-rumah di sono tuh toilet sama apa? Daerah dapur, toilet, terus daerah nyuci piring. Itu tuh ada pintunya buat ke ruang tamu. Kayak kesekat gitu. Kesekat pintu. Jadi tipenya kayak gitu. Jadi kan kalau rumah kita kan ya mau dari ruang tamu ke Ngeplong toilet aja gitu tinggal lurus aja kan. Ya, Sebenarnya ada ngeplong pintunya. aja. Ngeplong, cuman ini nggak ngeplong, ada pintunya. Terus yang gue buka pintu kan. Pintu tuh tipe yang kayak dibuka atas bawah, sangat banyak pintu dah. Banyak itu lah. Jadi terus dibuka ke toilet kan. Terus pas ke toilet itu dia jalan. Semua jalan. Di situ tuh ada posisinya ini tuh apa sih? Tempat kompor gitu lah, dapur. Terus ini toilet, terus ini sih tempat piring, tempat cuci piring, nasinya ada bangku panjang. Pas yang gue lagi jalan terus mau ke toilet, dia ngeliat orang gak pakai baju, mau celana pendek di bangku panjang lagi ngerokok. Gue ngomong bahasa Jawa kan, kayak poet itu mau ikut sholat nggak gitu, tawarin. Terus katanya Posisi tengah malam kan? jam 3 malam ya, sholat aja. malam. Waktu itu yang gue nggak mikir aneh, dia mikir tuh kayak yaudah padeh lah, siapa lah, tetangga. Dia kan baru di kampung kan gitu ya, siapa yang masuk ya but ya. Ya. Itu kayak padeh atau siapa tetangga mungkin, sholatnya kayak udah duluan aja nggak apa, pakai baju sama ngerokok, rambutnya tuh gitu, rambutnya ke belakang gitu, terus pendek, tipe-tipe yang bawa zaman dulu Jawa lah, Iya. nggak pakai baju, terus yaudah pakai celana pendek, rokok gitu, kayak sambil ngopi deh lupa. Terus ke toilet, pas ke toilet itu wudhu kencing apa segala macam kan, keluar udah nggak ada lagi, udah hilang ya kemana lah mungkin. Nah yang gue itu masuk, dia sholat di kamar yang bisa ngarah ke bangku panjang tadi. Jadi posisinya ini kamar satu, kamar tante gue yang pertama tuh. Yang kedua itu kamar tengah, terus yang sini tuh kamar yang ada jendela ngarahnya ke bangku panjang. Nah itu terus dia sholat ngarahnya ke bangku panjang, terus dia gelas dada kan, sholat tuh. Pas lagi sholat tuh ada bunyi gini, ada suara ada ngikutin gitu. Kayak makmum aja. Aduh. Pas lagi sujud gitu, terus yang gue nggak tahu dia punya feeling apa, dia ngelihat ke atas gini, dia lagi kayak jadi cicak gitu. Ih anjing. Itu kakek yang itu, kakek itu nih. Jadi cicak gitu. Aduh. Serem banget. Ini malah nih gue nih. Ini pori-pori gue langsung kelihatan, Cok. Nan berak itu mah. Gue udah anjing. Lah, jadi cicak gitu, terus ayang gue langsung langsung digini pakai dada. Langsung hilang tadi. Iya tapi langsung hilang, kayak cuma di kayak pasti ada hilang udah kan deh. Serem banget tuh. Itu kayak gitu. Itu kalau kayak gitu serem ya. Gue cerita ke bapak gue, cerita kayak tadi malam ada yang cerita lah kejadiannya gimana lah. Bapak gue ini ngasih lihat Foto. nggak pakai baju, pakai celana pendek, celananya warna apa gitu kan, ditanya warna krem apa gitu, lupa gue pokoknya. Terus ini bukan orangnya, kan tunjukin ya, ini orangnya nih, ternyata yang ditunjukin bapak gue itu bapaknya bapak gue, kakek gue yang udah meninggal tahun 1995. Pas gitu. Serem sih ya. Muncul lagi ngapain? Itu kayak masih ini nih. Kalau kata gue sih itu jin aja ya, nyerupain aja kayaknya ya. Bisa jadi. Ini tuh buat seperumahan tuh horor, Cok. Namanya juga tanah-tanah aja. Ada dulu tetangga, ini sekarang ngomong tetangga nih. Oh yang itu anjing tetangga. Dia tuh seumur hidupnya pendiam. Oleh Pendiam, bapak pendiam lah kan, bapak ada pendiam kan, yang kayak
disapa tuh yo, tapi nggak mau nyapa, kayak tenang aja gitu orangnya gitu, nggak berisik lah. Bawa kan, ngapain ya? Tapi dia nggak, dia biasa dia gitu. Terus ada satu hari di mana tiba-tiba dia jadi paling aktif di kampung itu. Dia gangguin anak kecil yang paling diinget itu Tanpa ada alasan apa-apa. tanpa ada alasan apa-apa. Abis sholat maghrib tiba-tiba dia ngagetin anak kecil, dia kayak gini. Dia kayak gitu, Pocong. dia jadi gitu, ngagetin di tikungan gitu, gitu itu. Jadi paling aktif dia. Besoknya meninggal. Bisa gitu ya anjing. Udah detik-detiknya anjing. Terus Biar lo apa? apa? Terus besoknya meninggal. Bisa gitu ya. Tapi bukannya orang sebelum meninggal itu benar-benar lemas parah ya? Orang yang sebelum meninggal tuh malah dia kadang tuh tahu kalau mereka tuh besok meninggal, Kak. Jadi dia menikmati hari. Kayaknya iya, kayaknya kalau kata gue sih kayak gitu. Jadi Ini dia bakal apa sih, ada ngelakuin tuh yang apa yang di kalau hidupnya ini yang belum dia lakuin Makannya jadi aja. banyak Ya gitu. itu yang bisa kayak sakit gitu, sakit parah gitu. Terminal CDT ya. Banyak deh itu dah. Pokoknya tubuhnya udah nyerah buat ngelawan rasa sakit. Jadi tubuhnya ngebus dopamin buat naik. Jadi perlu apapun dipenuhin. Sakral itu orang yang kayak gitu, kadang lu pukul, lu ajak berantem juga nggak mau, kayak udah damai. Biasa orang yang preman, terus dia ngalamin hal kayak gitu, kayak tahu besok bakal meninggal gitu, dia jadi orang paling santai karena dia udah nggak punya hormon pengangkut rasa takut, rasa berani gitu, udah nggak ada, coy. Karena ya, yang ada udah tuh buat bahagia. apa juga. Yang ada tuh hormon bahagia ada doang yang ada gitu. Saya tetangga satu lagi tuh yang dulu sering ke rumah, dia kakinya buntung, jadi jalan pakai tongkat gitu. Terus ini cerita tante gue, siang-siang itu lah jam 2an mau ke asar, lagi libur kuliah. Dia siang-siang itu karena keseringan beli makanan dari luar, masak biasa aja lah, bikin sayur gitu-gitu buat dia sendiri, karena masaknya kebanyakan bagi tetangga gitu. Jadi tuh rumah ini tuh ada pintunya itu dari samping, dari depan. Jadi kayak tetangga tuh masuknya kadang tuh nggak dari pintu depan, tapi Soalnya dari samping. rumah-rumah lama tuh gitu, Rik. Iya. Ada pintu dari Iya. depan, Ada samping, belakang. belakang. Itu aja rumah gue pintu 3, Kak. Dari depan, dari samping Soalnya sama di dari kampung gue juga kayak gitu anjir. Kampung emak gue kayak tiba-tiba tetangga nongol di belakang. Iya, karena itu Hey. rumah di Kerawang juga tuh gitu. ya kayak gitu kan. Itu tuh biar Dari depan, biar tetangga samping, masuk dari belakang ambil makan, ada Cok. pintunya. biar Mencuri. tetangga ngambil makan tuh nggak segan anjir. Kalau lihat depan kan, kalau lihat ruang tamu kan segan, mending lihat langsung masuk dapur kan. Iya, langsung dapur. Iya, pintunya langsung ke dapur aja. Iya, itu pintunya langsung ke dapur. Nah ini tuh gua nggak ke dapur, tapi ke ruang makan langsung. Jadi siang-siang ada sebetulnya kakek Budi gitu. Kakek Budi tuh dia dari dulu emang sama keluarga gue tuh akrab gitu. Terus ya udah karena udah lama nggak pulang kampung, nggak tahu kabar kakek Budi ini. Terus tante gue ini siang-siang masak, dan abis sebelum masak lah, jam-jam segitu lah, jam-jam 2 tinggi lah. Masak terus udah bikin apa segala macam, masuk kakek Budi dari belakang gitu. Terus minta makan, terus kayak bukan minta makan, duduk aja tapi dikasih makan lah, terus udah makan akhirnya gitu. Terus sama ini ngobrol sama tante gue, cuma dia ngobrol bahasa Jawa kan, ini segala macam, ngobrol panjang. Pas lagi ngobrol gitu dapet telepon dari ibunya tuh rumah sini, dapet telepon gitu. Terus tanyain kan, udah makan belum, kayak udah nanya kabarnya, udah makan belum? Iya udah makan nih, tadi masak banyak ngasih ke ini. Terus ada tetangga masuk, siapa tetangganya? Itu kakek Budi, udah meninggal 2 tahun lalu. Anjir, Goblok. muncul lagi. Terus pas itu udah keringet dingin put, kayak dia posisi dalam kamar put nih, ini ruang tamu. Terus ini kamar, dia tuh cuma masuk ke pintu, terus Anjing. masuk ke pintu, terus Keluar jadi pas di dalam tuh masih dengar suara piring, suara gitu-gitu. Ini ya Allah. Terus pas denger udah meninggal, suaranya langsung hilang ini. Anjing gua. Ini gua anjing. Terus udah Ribet banget. terus udah begitu, dia bingung mau ngapain kan. Buka pintu nggak ya, buka nggak ya, buka nggak. Kata gua udah rapi,
udah nggak ada bekas makan apa gitu. Kayak semua itu nggak pernah terjadi ya. Itu posisi sendiri kan? Masih sendiri. Maksudnya dia biasanya siang anjing, sore-sore lah. Mendekati maghrib lah kalau timingnya pas. Iya. Iya mungkin Siang-siang mungkin anjir. jam 4-an itu kayak Udah jam 4-an maghrib gitu. ya. Iya. Sore lah sore. Itu tuh kalau di jam abis maghrib tuh sepi banget. Nah jam 4 itu orang udah pada masuk rumah, udah pada masukin jemuran, udah pada rapi-rapi lah buat malam gitu. Soalnya orang dulu tuh percaya kalau habis maghrib banyak setan keluar anjir. Iya, ntar keluar lagi jam 12 malam ngeronda bagaimana gitu. Kalau gue dulu pas kecil nggak boleh anjir main habis maghrib. Sekarang habis maghrib ya boleh. Ya udah terus udah kayak gitu. Jadi pintu dibuka terus udah gak ada apa-apa lagi. Seseram itu ya anjing ya. Seserem itu Put. Kalau misalnya lu datang ke rumahnya tuh Sekarang rumahnya masih ada. masih ada. Waktu itu kak gue sama dia pengen pantura kan, pengen ke mana gue tadi? Oh yang Purwokerto. jalan banyak truk Iya, gitu ya. gue iya, ya pengen jalan-jalan Pengen ke aja Purwokerto, gitu. pengen ke kampung gua. Iya, terus dia ngajakin ke rumah itu aja gue ngeri banget. Tapi emang lu jadi ke maksudnya- situ. Apa? Hah? Iya, Nggak jadi tahu. di situ. Lihat ntar dah kalau misalnya ada waktu, ada duit. Tapi emang- gas anjing. Sebenarnya tuh nggak seserem itu cowok rumahnya. Kayak rumah normal biasa. Kayak rumah normal biasa aja. Tapi kalau tahu ceritanya gimana Kalau ya? dia ya, Ceritanya anjing. iya kan. Iya, Iya, gitu. kelihatan Kalau gue nggak tahu kan Anjing. anjir di rumah ya udahlah. biasa aja. Nyaman cowok. Kalau menurut gue tuh enak nih, lu buat bangun pagi terus beli makan tinggal turun, naik ke atas, lu ngerokok tinggal ke ruang itu tadi ruang bangku panjang itu. Itu enak cowok. Dulu tuh pade gue tuh suka kalau misalnya habis lebaran nih, itu makannya pada situ ngerokok di situ enak kan. Itu bagian apa mesin cuci terus ruang cuci piring itu kebuka belakangnya. Jadi kalau misalnya asap tuh keluar ke atas, enak cowok. Kagak Min. Kan gue udah tahu ceritanya nih. Jadi serem banget. Pas gue datang ke sono sama dia, gue doang yang digangguin anjing kan. Tapi emang iya, kadang tuh keluarga nggak digangguin tapi malah orang Iya, itu orang digangguin. asing. Orang asing kan. Hmm. Oh, soalnya keluarga udah adaptasi. Bukan ada orang setan Udah yang terbiasa adaptasi. gak sih? Ya udah kenal lah, ini gue udah tahu nih, ini suka datang kalau gini. Ah masa gangguin dia lagi. Bosan gue ngeliatnya. Air mana dia? Itu jadiin ganjelan. Oh, iya. Pause aja. Banyak yang ngalamin, yang sering ngalamin apa kayak itu tuh tante gue cerita dulu dari rumah yang di sini tuh itu Tapi tuh mungkin dia digangguin ada backstory-nya kali. iya itu Tante tuh- lu yang itu kan yang tatoan? bukan adiknya Oh dia. iya itu tuh ini apa rumah itu tusuk sate rumah atau lah ya rumah yang kata persimpangan lah tahu kan tusuk sate Tahu yang tengah-tengah gitu. tengah-tengah kan. di Yang belokan ya Iya. kayak gitu rumahnya di pertigaan lah gitu. cerita kakaknya juga lebih serem sih kayak kakak lebih sering diganggu gitu. Nah kalau dari POV om gue nih, om gue tuh keponakannya bapak gue lah. Emang gue belum cerita tadi ya. Jadi nenek-nenek yang tadi apa mukanya putih semua itu Bocok. apa? Kenapa Lu jangan bengong apa? Dia bengong anjing, gue jadi takut banget. Woi kontol. Dia bengong anjing, gue takut. Tetap aja kosong ke depan Iya. gitu ya. Kagak anjing, gue lagi nangis sakit leher gue bangsa. Iya deh. Yang kata apa? Yang Oh, kata gua liat ke situ terus, nenek nenek mukanya putih itu dia ternyata ibunya kakek gue. Jadi Uyut. Iya uyut. Iya. Meninggalnya tahun Coba ada HP enggak? tahun kemerdekaan. Ya udah nggak usah dicari cok. Gue ntar Soalnya- malah kepikiran. Soalnya gue pernah, ya gue kan nyari tuh juga kayak gitu dan Ya udah nggak usah sebenarnya dicari. nggak serem-serem banget sih. Ya, dan orang zaman Iya. dulu aja. Ya berantakan sih pokoknya. Terus putih gitu kayak dipaksa rapi. Iya paham. Wah, kalau berantakan sih serem ya. Nah terus ya udah dari om gue itu om gue tuh dia rumahnya di Bekasi kayak tinggalnya di Bekasi sekeluarga tapi dia emang suka di sono Sekeluarga. bocah tawan bocah ini takut gue tinggal di sono katanya tuh emang setiap hari apa gitu pasti jam 2 malam tadi tuh itu tuh turun ke sungai mandi jam 2 malam tapi gue nggak mau bilang itu ritual sih
kayak ya udah aja mungkin ya ya nyari kan dulu kan gak ada toilet ya rumah ya. Masa Hmm. kalau cewek mandi di jam-jam rame sih nggak mungkin lah jam 2 malam Hmm. gitu. Cuman ya kalau misalnya mau suzon ritual, tapi kalau misalnya nggak mau suzon ya mandi aja biasa gitu Iya. jam 2 malam. Serem sih kalau ya orang-orang Jawa tuh serem cowok kayak gitu. Tanya cowoknya kalau berapa orang itu rata-rata Jawa Jangan digituin Jawa anjing, kaget Islam, gua. Jawa Islam ya. iya Jawa Islam Itu iya rata-rata film horor juga itu kan Jawa. ya Jawa. dari Jawa gitu kan. Jawir. Itu ada anak 14 tuh temannya cewek gua. Si siapa? Si Audi 27. Kan dia orang Jawa tuh. Temennya Cita ya, Iya yang istri suka tuh. temennya cowok dari temennya. kecil. Emang iya. Nah, itu mah Mas si Ayu. Mas Oh Ayu. iya itu Mas Ayu, Beda Mas beda Ayu. beda beda. Nah, kalau si Audi tuh Masa katanya enak band tuh. vokal. katanya ini apa namanya? Dia kocak. Kan masih kesurupan tuh. Hmm. Kalau kayak PCP. Terus waktu itu pelantikan yang apa sih? Pelantikan yang pokoknya pramuka gitu dah. Itu juga kesurupan. Siapa? Si Audi itu. Nah, itu katanya karena apa sih? Dari kakeknya itu. Itu pasti backstory juga Nah, tuh. Itu Dari kakeknya backstory itu Cok. ya udah dia jadi kayak apa ya? Jadi keturunan yang apa sih? Yang Gampang kemasukan. gampang masukan gitu. Oh. Gitu. Ya udah, jangan ngomongin Audi Itu. lah. Enggak kenal kita takut Iya. salah ngomong. Ayo, gue ngomongin orang Jawa ya. Ada tuh Cita ya? temen kakak gue, dia orang Jawa gitu kan. Terus apa namanya? Pokoknya dia dikasih keris sama bapaknya. Trisakti. Tiap malam, gue lupa Harus dicuci. malam Jumat, terus pokoknya tanggal apa gitu harus dicuci. Oh, pakai kalender bunga. Jawa gitu ya. Pakai bunga Kayak gitu-gitu. kliwon gitu-gitu. Iya. Harus dicuci, udah cuci aja gitu. Tapi gue gak tau sih kenapa. Tapi emang itu rumah tuh kalau misalnya jam berapa ya? Dari jam pokoknya dari bangun tuh dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu emang rumah rame terus. Tetangga pada masuk, ikut Oh, masak. cerita yang itu. Iya, pada Iya, masak, pada segala macam. Waktu habis lebaran tuh ingat tuh. Gua habis lebaran nih. Itu kan gue karena rame gue tidur depan TV ya. Jam 7 pagi tuh gue dipanggil buat ini, buat ikut nggak gitu. Ternyata Ceritain dulu kenapa lu gak ikut. apa? Lu kan malamnya main PS apa? Oh iya, malamnya gue main PS sama saudara-saudara gue. Terus gue pagi gue baru tidur jam 3 malam apa ya? Jam 3 malam gue baru tidur. Terus paginya gue tidur depan TV. Jam 7 nya itu ini apa? Diajakin ke pasar. Karena pada ke pasar. Terus pada makan-makan lah. Itu gue nggak diajak gitu. Bukan nggak diajak sih. Nggak bangun gue. Nah itu tuh pas gue tidur itu jam 7 pagi gue dipanggilin ini kak apa ada suara orang masak, orang suara apa gitu. Jadi gue tenang gitu, oh gue di rumah nggak sendiri gitu, karena gue masih pengen tidur. Ya udahlah, jadi gue milih nggak ikut aja. Gue masih ngantuk terus masih pengen di rumah. Terus karena dengar suara orang masak, gue jadi makin udahlah, ada temennya ini paling bude gue soalnya rame banget, ada orang mandi, ada orang nyapu, ada orang Lagi apa di rumah. Kayak normal biasa kayak kalau ada orang lewat-lewat kalau lagi lebaran kan pada ngumpul saudara pasti berisik. Ya udah rame Iya, aja. rame aja. ada orang ngobrol, bahkan ada orang lewat-lewatan. Iya anjing. Gue tuh ngeliat bayangan tuh orang lewat-lewatan segala macam itu kan. Itu tuh posisinya tuh gue gini ya, kayak gini, kayak apa sih, tidur ngeringkuk kayak gini lah, Iya, ngeringkuk gitu. Terus tuh kepala gue tutupin bantal karena gue masih ngantuk tapi terang banget kan. Kalau pagi tuh dibuka semua kan ya, Iya. gue bangun ya itu. Nah, terus selang berapa ya, gue berarti 7.20-an sampai kita waktu 7.20-an tuh ngerasain kan. Gue buka HP HP gue masih HP mak gue, masih barengan HP enggak. Terus apa 7.20-an tidur lagi. Pas tidur lagi itu gue malah gak bisa tidur karena terlalu berisik, terus terang juga. Pas gue buka bantal mulutnya kosong. Gue ke dapur kan, kagak ada yang masak kan. Rapi bersih, cuman ada rendang diangetin, rendang anget gitu doang. Terus ngelihat ke meja makan kosong. Terus tadi gue dengar ada yang mandi, toilet kosong anjing. Terus ngeliat ada yang nyapu, kagak ada yang nyapu. Pas gue pengen buka pintunya tuh nih karena pintunya keras jadi orang malas buat tutup.
karena harus di effort lah, jadi harus kayak gitu lah. Ya udah dia ini aja cuma ditutup doang. Nah itu tuh pintu tutup rapat. Pas gue bukanya effort, gue truk baru kebuka kan. Buat ya berarti kan orang emang beneran nutup rumah gitu, nutup rumah gitu cok. Pas gue liat gue sendiri aja. Ditemenin terik. Itu Ditemenin. HP banget coba. Itu cuma selang berapa ya? Orang gini dong nih. Kan gue buka HP tuh. Pas gue buka HP tuh masih ada suara orang masak segala macam kan. Gue matiin bentar, terus gue merem kayak nggak bisa tidur tuh, buka bantal pas liat kosong. Nggak ada siapa. Serem banget anjing. Itu udah berapa menit so? 30. Mau Lebih jalan. lama nih, lebih lama. Mau sampai berapa? 40 Yang ceritanya habis aja. 40 aja. Jangan kuota ya. Apa? Ntar in dulu HP lu penuh ya. Iya coba udah 200-an. Cerita apa lagi? Video yang kemarin dihapus aja ya? Hapus Udah aja, ada di YouTube di kan? YouTube. Terakhir nih cerita dari rumah gua aja. Aduh, Aduh, pernah malu lagi. rumah dia ada gue ngalamin dia ngalamin tuh. waktu itu nih pertama kali gue jemput dia nih main. Bukan pertama kali Put, tapi Udah kayak beberapa- udah berapa tapi lu beberapa kali datang lah. aja ke rumah gue Iya. jemput gue main kan ngatep ya. Yang atas Kelas 10 berarti? kelas 10 tuh Kan kalau jemput-jemputan gitu Iya. kelas 10 kan. gue baru main lah sama dia, baru kenal gitu. Itu tuh posisinya hari Rabu Put. Anjing sampai inget Hari Rabu mak gue pasti ngaji. Soalnya gue inget tuh rumah gue kosong. Kalau kosong tuh berarti oh mak gue iya ngaji. iya iya. Nah, terus udah tuh gue nyamper. Hmm. Gue nggak nyamper, gue ya udah ngechat kan di WA, Rik TW gitu. Terus pas sampai udah depan nih gitu. Terus dia ini Turun dari tangga. awalnya dari atas dulu Rik. Iya. Lu ya Oh, udah lu bentar. iya habis mandi gue gitu. dari balkon nyapa kan. Iya. Ntar Put pakai baju gitu lah. Nah, terus pas turun tangga kan dia turun tangga tuh ini apa namanya? Gue nggak pernah pelan-pelan kalau turun naik tangga pasti kencang-kencang. Kencang-kencang Buru-buru lah. gitu. Duduk. Terus pas dia gitu. Kan jadi di pagarnya itu ada celah gitu coba bisa Ah, buat masuk, ngeliat bisa dalam. lihat ke dalam. Karena gua belum waktu itu belum pernah masuk ke rumahnya. Gue Ngintip dia. penasaran ngintip gua. Tapi emang kelihatannya ke tangga itu. Ngeliatnya tangga. celahnya. Karena kalau masuk rumah gue yang kelihatan pertama Iya. tangga lah. Pas dia turun, gue liat kan dia turun. Ada suara ibu-ibu, suara cewek, pelan-pelan gitu nih. Ngomongnya lagi rada kenceng. Nah, Pelan. pelan-pelan. Terus pas gua tanya, Rik, ada mak lu di rumah? Ah, kagak ada. Kosong. Ntar hari Rabu tuh pasti kosong. Jam 4 sore tuh. Udah tuh anjing, gue langsung kayak wah anjing. Dari abis yang gue tanya itu, lu bercerita Rik, cerita yang di rumah itu Purwokerto. Apa di rumah? Oh iya itu. Ya itu baru cerita itu. Nah ini cerita abang gue nih di rumah gue nih paling serem menurut gue ini. Di rumah gue tuh paling serem nih cok. Kalau misalnya gue lagi berak tuh, aduh jangan diinget dah anjing. Gue usahain kalau misalnya keinget langsung nyiapin lah biar nggak keinget. Tapi situ rumah baru jadi, baru masih semenan, tapi udah ada TV segala macam gitu, belum dicat, belum dikasih lantai, masih begini nih. Tapi nggak dicat, ini belum masih semen. Terus masih semenan semua tapi udah ada listrik, ada lampunya juga cuma lampu satu doang tuh di atas. Abang gue itu main PS jam 8 malam main PS dewek tuh. Gue lupa lagi cerita ini. Main PS, terus pas main PS itu dia ngantuk, main PS sambil tiduran dia cerita dia kayak gini, kertak-kertakin kepala gitu kanan kiri kan. Itu tuh posisinya toilet gue tuh masih kayak gini kak. Jadi tuh ini toilet nih, cuma di sini ada kamar. Sebelum toilet sini kamar dulu. Kan gue pernah. Lu pernah ya? Pernah. Nah itu kan posisinya kan kalau misalnya toilet nggak kelihatan toilet kan sekarang. Nah, Itu tuh dulu bentukannya setengah doang. Oh, aduh gue inget lagi cerita ini. Jadi kalau misalnya orang masuk toilet itu kelihatan. Pas abang gue sekarang kan lagi- kalau ke toilet harus rada gini dulu. Iya, dikit. lagi gini dulu. Nah, dulu tuh kayak gitu dulu tapi kelihatan sih soalnya dulu temboknya segini doang nih. Oh, sekarang udah ditambahin. Iya, dulu belum jadi kamar, masih Aduh. kayak tempat buat ini doang. Terus ada pas abang gue lagi lihat itu ada pocongnya kayak gini nih. Lihat gitu. Apa enggak? Iya sambil ngeliatin terus badannya kayak gini. Tutup. Anjing. Aduh, Pocongnya Iya, gitu. Ngedap gitu lihat. Anjing. abis gue tau cerita itu. Anjing Rik. gue pernah ke toilet tuh. Nah gitu. itu setiap gue ke toilet tuh gue takut anjing gara-gara cerita itu. Terus gue kestun itu tadi. Itu Rick yang kita dari abis bikin OPS Cakung, cuman yang kita nggak boleh ya, kita masih 2008 nggak dibolehin.
yang kita balik hujan-hujanan Ya, ke rumah gua kan, abis itu kan? iya Terus lu tunggu di ruang tamu kan? enggak gua ke toilet kencing Apa ya terus? ya udah biasa aja sih tapi Biasa aja kan? soalnya gua nggak tahu ceritanya Pas kan udah tahu kan aduh. anjing Tahu. udah lah gua nggak ntar lu jemput Torik aja ya gua nggak berani lagi Cerita di rumah ini ada enggak ya? nggak ada cok Nggak, jangan Belum habis gua cerita dari ini. Terus Yang dari apa? Waktu covid tuh lalu pada tahu lewat rumah gue lewat pernah ke rumah kan. Nah itu tuh di apa kadang tuh di dalam rumah tuh gue suka main bola sama abang gue berdua, main gawang-gawangan lah. Abang gue tuh di dekat toilet, gue deket ini syutingan gitu. Nah gue inget banget ini siang-siang nih. Waktu itu tuh lagi ada ya masalah keluarga lah, masalah keuangan lah biasa. Nggak boleh, kata bapak gue tuh nggak boleh nyalain lampu siang-siang, matiin semua kalau bisa gitu, orang terang juga rumahnya kan, jangan nyalain apa-apa lah pokoknya. gituin biar hemat listrik Iya Cok. biar hemat listrik. iya Dia tahu kan. Terus waktu lagi syutingan itu abang gue syuting kenceng banget keluar pintu jerak. Gue keluar ngambil bola, pas gue balik lagi itu semua lampu kondisinya nyala itu. Jadi gue dari belakang, dari abang gue kan di sini kiper belakangnya tuh dapur, terus toilet, dapur. sini kulkas kan. Iya. Itu tuh samping kulkas tuh ada kayak stop kontak gitu, ada tangan warna hitam kayak gini, tak mati lampu terus balik lagi. Itu mesti berdua doang apa gimana? Itu ada bapak gue ada segala macam, bapak gue dalam kamar lagi keluarga lagi rame itu anjing ngasih alert cok langsung dimatiin. Terus abang gue diem kan, abang gue kayak udah tahu tapi diem aja gitu, nggak ngomong gitu. Yang ngeliat tuh gue tuh ngeliat ada tangan dari dapur itu warna hitam banget gede, tangannya kayak apa kayak tangan babon terus gede gitu untuk ceduk kayak gini nih gimana sih. Wah nih misalnya nih kayak gini kayak gitu, jadi ngepak itu buat kayak Paham. bukan di teng tapi tak gitu lampunya. Tapi ada suaranya itu. Ada orang abang gue denger langsung mati lampu itu kan lampu dapur, lampu toilet sama lampu yang apa yang panjang itu. Jadi langsung truk mati semua itu. So ini Anjing, panjang banget tangannya bangsat. langsung mati semua kan. Tak abang gue diam tuh. Abang gue langsung gini. Ting. Terus abang gue udah gini. Abang gue penakut sebenarnya tapi kayak diberani-beraniin aja karena abang. Jadi yaudah terus udah kayak gitu sholat asar gue sama abang gue. Sholat asar. Sholat anjing. Itu gue sholat, gue sama abang gue sholat tuh pas ke masjid buat pas keluar. Itu gue cerita sama abang gue. Tadi aku lihat mas di gitu pas lagi sholat, pas lagi main bola ada yang lagi ini itu tuh sebenarnya tahu, cuma berani-beraniin aja kayak gitu nanti di rumah ada abang gue cerita kayak gitu kan. Itu rumah baru jadi. Belum jadi tuh pas covid masih SMP gue. Kalau di rumah ini yang serem tuh nggak serem sih. Waktu itu kan aku punya teman, dia emang ya punya apa sih punya kemampuan kayak bisa lihat lah, bisa lihat gitu di home. Nah, terus dia ada yang ngikutin juga anak kecil. Itu sehari dingin dulu. Nah si temen kakak gue ini temen kakak gue ini kan dia ngikutin anak kecil. Anak kecilnya itu bisa masuk ke tubuhnya dia. Jadi kalau misalnya anak kecil masuk gitu, ya udah sifatnya jadi kayak anak kecil gitu, main gitu. Sudah dia bilang, temen kakak gue bilang katanya ada yang ngikutin juga, ada temen kakak gue anak kecil juga. Terus katanya kalau misalnya mereka main bareng, anak kecilnya juga main bareng. Ngikutin yang ngikutin lah kan, sama-sama ngikutin. Iya kan Pas ketemu satu tubuh lah ya. Pas ketemu ya main mereka berdua gitu. Nah terus Kadang kalau misalnya lagi mereka main berdua tiba-tiba bisa ganti sifat gitu nggak deh? nggak tahu dah, Kayaknya ada yang ini sih. harusnya bisa gak Pas sih lagi main tiba-tiba sifatnya kayak kok berubah ya. kayak sukuna gitu dit terus ya udah tuh pas gue tahu di sini ada itu pas banget kayak pas jam abis maghrib abis isya gitu. Gue cerita gitu pokoknya ada yang ikutin gitu. Terus pas malamnya jadi kamar gue nih yang sebelah sini waktu itu lagi dipasangin lampu-lampu yang apa sih warna-warni gitu cowok yang di tembok gitu, terus bisa diganti-ganti mode-modenya. Kayak lampu di mana ya? Lampu di ini dah anjing.
kalau misalnya Counter gitu ya sih. ya counter Terus terus lampu panjang gitu. iya lampu panjang gitu. Tapi dia titik-titik gitu kan. dia titik-titik gitu. Iya. LED. Oh enggak. Kalau bukan. misalnya ini dah apa sih rumah-rumah yang cewek-cewek ini apa? LC. LC gitu KGB. KGB lah kayak Iya. KGB gitu kan namanya. Terus ya udah tuh waktu itu dipasangin di sini. Nah dipasangnya tuh pakai apa sih namanya tuh? Apa ya? Pakai double bukan double Oh. tip apa sih namanya? Solatif Sebutannya kertas. Solatif Solatif. kertas. Nah. Ya udah tempelin terus kayak melengkung-melengkung gitu. Itu kan biar estetik. Cok. Beda Itu lah. 5 2016 kan. Nah gue tidur kan sama kakak gue sama adik gue. Terus mereka berdua tuh udah tidur. Itu jam sekitaran jam 2 jam 1 gitu. Gue belum tidur, gue masih main HP. Terus terus lagi hening gitu gue main HP, tiba-tiba ada bayangan gitu coba di atas. Padahal sebelumnya belum nggak ada. Terus tiba-tiba lampu yang itu gue satu salatifnya tuh lepas tiba-tiba jatuh gitu. Kaget kan gue. Terus pas gue liat ke atas bayangannya pindah nih. Anjing. Udah tuh Kamar yang ini. yang ini. Yang kita nggak ada toilet. buat Yang ada cita-cita toilet. itu. Iya Bagus. tapi itu anak kecil Tolol itu anak tempat kecil kita betak-betak pot goblok. Berarti dia. anak anak kecilnya baik kan. Tiba-tiba tiba-tiba kita ditepok di belakang. Yang itu tolong. Anjing itu ngeri banget bangsa. Terus gue baru nyadar kita ngapain bisik-bisik yang nggak ada orang juga. terus di Tadi dulu gini kan- juga Yus. apa Gue kan pas Adit kesini gue giniin. Mati lo. Kakaknya terus. Terus ada kakak lu anjir nggak ada stepnya. Kan biasanya kalau turun tangga lu lantainya ada yang kopong gitu ya kerasa. Kagak gitu. ada duk-duknya lah. Ada yang kopong gitu cok kerasa. Kalian tadi 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 juga nggak bernabrak. ada. Tadi kan bernabrak anjing. Tadi tuh Untuk nggak mana ada. ini? Gue gini Adit kan, terus gue yang pulang anjing semua bangsa. Pakai dasar rambut panjang. Lebih malu anjing. Itu gue malu banget bangsat. Nah, terus ada satpam itu. Terus ada cerita lagi. Dulu kan rumah ini kan samping rumah kosong, Sekarang udah di sini. udah ada. Terus katanya anak kecil itu nangis. Yang anak kecil. Anak kecil yang rumah ini Oh. nangis katanya. Nggak tahu dia bisa tahu tuh temennya anjing. Oh ini lagi teleponan gitu. Dia katanya dengar ada nangis anak kecilnya. Itu anak kecilnya di gondol genderuwo anjing. Rumah samping ya. Kayak ditahan gitu. Oh. Diculik. Oh, terus tapi dilepasin. Iya. Nggak tahu tuh lepasin gimana. Taunya gimana kayak gitu. Nggak tahu nih bisa tahu gitu cowok. Udah berapa itu? Matiin dah anjing. 42. Matiin dah. Oke guys, podcast kali ini cukup sampai sini. Bye. Jangan lupa subscribe Like, comment. dan share ke teman-teman kalian.